Salam, salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dimanapun berada, khususnya aparatur sipil negara Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, saya Henderina S. Laiskodat, SP MSI, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh ASN bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan buletin yang bernama Gawe. Saya mengajak kita semua dapat melihat buletin Gawe melalui website BKD Provinsi NTT dalam menu e-book. Buletin Badan Kepegawaian Daerah yang bernama Gawe berarti global, adaptif, akuntabel, dan informatif. Di edisi pertama, volume 1 April 2022, yang mana di dalamnya terdapat sambutan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, editorial, layanan kepegawaian, profil tokoh, opini, artikel. Di dalam buletin ini, artikel ditulis dalam dua bahasa. Ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dengan itu, pada hari ini saya meluncing buletin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bernama Gawe. Semoga buletin ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbahagia. Jumpa lagi dengan kami Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita akan mengikuti acara ngopi pagi, bincang-bincang santai, membahas buletin Gawe, buletinnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di tempat saya telah hadir 5 orang narasumber kita, dan kita akan banyak bincang-bincang terkait buletin Gawe, buletinnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beberapa saat yang lalu telah di-launching oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Henderina S. Laiskodat, SP MSI. Untuk mengenal lebih jauh tentang buletin Gawe ini, mari Bapak Ibu ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kita simak bersama ngobrol santai bareng teman-teman kita yang sudah hadir saat ini. Terima kasih, selamat pagi sebagai Bapak-Bapak yang sudah hadir di studio BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, di sebelah kiri saya Bapak Gregorius Babo, kemudian Bapak Firdaus Mkanono, Bapak Fransiskus Awota, kemudian Bapak Yohanes Teli, dan sudah hadir juga Bapak Lucius Ahmad. Ada yang menarik memang di
bulan-bulan April menuju ke Mei ada sesuatu yang baru di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa BKD Provinsi NTT telah meluncurkan sebuah buletin yang diberi nama Gawai. Nah, banyak Bapak Ibu ASN di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mungkin belum tahu buletin ini sebenarnya buletin apa. Kita akan mulai dari siapa? Pak Frans. Pak Franciscus Awota. Beliau adalah pimpinan redaksi dari buletin yang mau kita bahas sekarang, buletin Gawai. Saya ingin dengar cerita Pak Frans tentang sebenarnya asal muasal BKD mulai meluncurkan buletin ini. Silakan. Baik Pak Moderator, terima kasih atas kesempatan. Yang pertama terkait dengan buletin yang kita baru di launching ini, itu sebenarnya untuk melengkapi informasi-informasi yang sudah pernah kita sampaikan lewat banyak media sosial. Ya, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, Twitter dan lain-lain. Jadi ini Gawai juga melengkapi. Sebenarnya informasinya hampir sama, tetapi kita buat dalam satu ini baru. Ya. Nah, terkait dengan Gawai ini, Bapak Ibu, Pak Yusuf, kami tim redaksi sudah membahas ya, kenapa sih Gawai ini. Nah, Gawai ini sebenarnya kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada dua arti. Yang pertama itu kerja atau pekerjaan, yang kedua itu alat atau peralatan. Nah dari dua arti ini kalau kita artikan atau kalau kita bawa ke bahasa Inggris, ya, dan ada istilah di situ yang Gawai menjadi sama dengan gadget. Kalau bahasa Inggrisnya gadget, ya. Jadi gadget itu ternyata itu mempermudah pekerjaan. Ya, jadi gadget yang sekarang kita pakai ini itu kan sangat mempermudah pekerjaan kita. Nah, sehingga Gawai kita pilih karena dia berhubungan juga dengan itu, dengan hal-hal yang kita pakai setiap hari untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi kita sudah sepakat, tim redaksi sudah sepakat, dan bersama pimpinan atau penanggung jawab Ibu Kaban kita sepakat dengan buletin yang kita beri nama dia Gawai. Itu kira-kira Pak Yusuf. Itu ceritanya Pak David ya. Satu lagi, buletin ini apakah terbitnya setiap bulan atau bagaimana durasinya? Dari buletin ini sesuai kesepakatan dari tim, setelah berkoordinasi atau berkonsultasi dengan pimpinan, kita akan terbitkan setiap 1 bulan. Ya, dari 4 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun buletin akan terbit 3 kali. Dari kali ini itu terbitan pertama. Ini edisi pertama. Edisi pertama. Ya, edisi pertama. Yang ada di tangan saya ini memang tulis bahwa volume pertama nomor 1 April 2022. Iya, betul. Jadi kira-kira launchingnya di akhir April, Pak. Siap. Sebenarnya kemarin sudah launching akhir April. Ya. Baik. Saya lihat rubrik yang ada di buletin ini cukup menarik. Ada banyak hal yang kupas di dalam buletin Gawai ini, dan saya rasa cukup menarik. Setelah saya baca buletin ini sangat kaya akan informasi. Saya pikir itu juga yang mengusung tema. Kalau di sini ditulis global, adaptif, akuntabel, dan informatif. Yeah. Pak Frans, apakah pernah nggak tidak ada orang yang bertanya, BKD ini kan
2 tahun yang lalu sudah memulai dengan media sosial. Jadi sudah punya akun media sosial resmi seperti yang tadi Pak Frans bilang. Kita sudah punya YouTube, sudah punya Facebook, sudah punya Twitter, sudah punya Instagram. Kenapa harus buletin? Ya, baik. Nah, buletin ini sebenarnya dia juga akan nanti terbit juga secara elektronik juga nanti. Secara elektronik. Secara elektronik, tetapi kita bukukan juga. Nah kalau yang lainnya itu kan kita bermodalkan gadget. Kalau yang ini gadget juga dengan ini, hanya terbitannya atau dibukukan ini jumlahnya juga terbatas. Nah, jadi nanti gawat ini kalau Bapak Ibu mau lihat, ya pertama bisa lihat di website kita, website BKD, ya, di kolom e-book. Terus kalau Bapak Ibu bisa berkunjung ke BKD, misalnya Bapak Ibu datang ke BKD, pasti akan disiapkan buletin juga di meja di ruang pelayanan satu pintu BKD. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat di situ, membaca, sementara menunggu pelayanan itu akan diberikan. Bisa membaca. Jadi ini satu catatan ya buat Bapak Ibu ASN di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau masyarakat umum bisa mengakses buletin gawai di tangan saya ini. Jadi menurut Pak Frans, memang buletin ini dicetak terbatas, tapi bisa diakses secara elektronik dan Bapak Ibu bisa berkunjung ke alamat website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di www.bkd.nttprof.go.id di menu e-book. Setiap edisi dari buletin ini nanti akan secara elektronik dimuat di situ dan kita semua bisa mengaksesnya untuk membacanya. Baik, terima kasih Pak Frans. Kita sekarang lanjut ke Pak Wilfried. Pak Wilfried selaku wakil pimpinan redaksi dari buletin gawai ini, Bapak Ibu, kita akan dengar catatan-catatan yang ada menurut Pak Wilfried ini terkait tema apa saja yang sudah diangkat di buletin gawai edisi yang pertama ini dan bagaimana buletin ini berproses dari awal. Kami ingin dengar cerita itu dari Pak Wilfried. Silakan. Baik, terima kasih Pak Usul, Bapak Ibu pemirsa setia YouTube BKD di mana saja berada. Ya, saya mulai dari tema. Memang tidak ada tema khusus untuk buletin ini. Jadi apa yang diangkat di setiap edisi itu merupakan isu-isu aktual yang berkembang. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Frans, terbit setiap 4 bulan. Jadi ada isu-isu apa yang berkembang dalam 4 bulan itu yang kami angkat. Jadi iya, dalam tulisan ini. Jadi memang praktisnya tidak ada tema yang spesifik karena pertimbangan kami itu akan membatasi jumlah tulisan. Jadi biarkan kreativitas berkembang disesuaikan dengan kondisi yang ada saat itu. Jadi tidak terbatas pada hanya tema soal kepegawaian yang ditentukan. Ya, memang semua tentang kepegawaian tapi tidak spesifik, tidak dibatasi spesifik. Hanya kami menyesuaikan dengan isu-isu yang ada. Jadi misalnya di edisi pertama ini isu utamanya adalah transformasi penilaian kinerja karena memang dari semester kedua 2020 ke 2021 itu ada perubahan regulasi terkait dengan penilaian kinerja. Nah, itu yang kita bahas. Selain itu di dalam buletin ini juga misalnya dibahas tentang penyetaraan jabatan fungsional. Nah, itu yang diangkat. Atau misalnya di kolom opini Bapak Ibu bisa menemukan ada tulisan tentang penilaian terhadap efektivitas penerapan regulasi yang baru ini. Nah, jadi ini masih dalam
kaitan dengan isu-isu yang ada. Jadi tema yang khusus tidak kami tentukan. Baik. Ada catatan lain mungkin soal proses. Jadi saya dengar sebelum jadi di launching buletin ini melalui suatu proses yang panjang. Mungkin Pak Wifi bisa cerita. Baik, Bapak Ibu, memang kalau yang sudah biasa menulis atau terlibat di dalam penerbitan buletin, memang prosesnya cukup panjang. Tapi untuk mempersingkat waktu, karena ini bagian dari tugas tambahan juga, bukan tugas utama. Jadi untuk mempersingkat waktu, proses ini tidak kami lalui secara sekuensial, artinya secara berurut-urutan, mulai dari tulis, edit, dan seterusnya. Tetapi kami coba mempersingkat waktu dengan membuat itu secara simultan. Artinya apa? Artinya kami menugaskan kepada ASN untuk menulis dengan topik tertentu, lalu sementara proses berjalan, tim editor sudah mendampingi. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Jadi proses sambil jalan, sambil menulis, sambil didampingi, sehingga tidak butuh waktu lama. Ketika tulisan selesai, teman-teman editor, Pak Luis dan kawan-kawan itu sudah tinggal finishing saja, yang kecil-kecil, bukan besar, sehingga tidak terlalu capek. Jadi itu strategi kami untuk mempersingkat proses ini. Memang kalau proses yang normal itu kan dari kita menentukan topik, lalu penulisnya menulis, membuat draft, lalu disampaikan ke tim editor, lalu mungkin ada perbaikan dikembalikan lagi, itu bolak-balik cukup panjang. Tapi ini kita persingkat waktu, jadi misalnya tulisan yang sudah selesai langsung kami serahkan ke tim layout, jadi langsung didesain begitu. Sehingga terus terang kami sebagai Dewan Redaksi merasa sangat puas dengan edisi perdana ini karena waktunya sangat efektif dan tidak terlalu menguras banyak waktu untuk melaksanakan tupoksi kami. Ada hambatan mungkin Pak selama berproses? Apa kira-kira ada mungkin punya cerita pengalaman terkait edisi perdana ini? Kalau hambatan dalam menulis saya kira tidak ada, karena rata-rata yang menulis di edisi perdana ini itu teman-teman yang sudah terbiasa menulis, sudah terbiasa menulis. Jadi mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk edisi yang selanjutnya. Cuman kesulitan yang paling saya rasa paling tidak terlalu berat juga tapi cukup mengganggu itu terkait waktu, mengumpulkan teman-teman tim redaksi ini pada waktu dan kesempatan yang bersamaan itu dengan kesibukan masing-masing itu agak sulit. Ya memang butuh komitmen, dan itu ya bisa dilalui dengan baik. Jadi kadang-kadang tidak perlu tatap muka juga bisa, jadi secara virtual. Secara virtual juga bisa, lewat grup WA atau lewat ini bisa. Baik, terima kasih Pak Wifi untuk penjelasannya. Setelah melihat sekilas dan mencermati tulisan yang sudah ada di dalam ini, saya ingin tahu langsung dari Pak Wifi. Sebenarnya buletin Gawa ini mempunyai karakter tersendiri tidak? Mungkin bisa diceritakan. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu pemirsa. Yang menjadi keunikan atau kekhasan dari buletin Gawe ini, itu kekuatan buletin ini ada pada kemampuannya untuk menjelaskan. Kemampuan menjelaskan. Jadi begini, seperti saya mau menambahkan yang tadi disampaikan Pak Frans, kita sudah ada media-media, ada website, ada segala macam. Nah, kenapa masih ada ini? Nah, ini sebenarnya untuk melengkapi yang tadi. Kalau yang media-media lain itu sifatnya informatif, memberitahukan kapan, di mana, siapa-siapa yang terlibat. Tetapi di buletin ini kita punya ruang yang cukup untuk menjelaskan mengapa. Ya, jadi lebih eksplanatif, lebih argumentatif lah gitu. Karena itu kenapa di sini kita hadirkan juga kolom opini. Karena itu lebih membuka ruang untuk orang menjelaskan. Nah, ketimbang kita hanya menampilkan misalnya ada aturan tertentu. Nah, ketimbang kita hanya menghadirkan ini aturan orang baca.
itu kan kurang menjelaskan. Jadi karena itu di sini memang kita selalu mengajak penulis supaya menjelaskan. Jadi tidak hanya menyajikan informasi tapi menjelaskan. Kita memberi pemahaman, juga mengajak orang supaya punya kalau kita sudah punya pemahaman sama kan itu lebih gampang untuk bergerak bersama. Itu sebenarnya karakter gawe yang dimiliki oleh gawe ini ya. Memberikan pemahaman iya. untuk membangun kesepahaman terutama di lingkungan terkait dengan isu-isu kepegawaian. Iya. Baik. Bapak Ibu ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbahagia, kita sudah mendengar tadi beberapa hal yang sudah disampaikan masing-masing oleh Pak Frans selaku pimpinan redaksi, kemudian oleh Pak Wilfin wakil pimpinan redaksi. Mari kita gali lebih dalam tentang apa saja yang ada di Buletin Gawe edisi perdana ini. Saya ingin ngobrol lebih jauh dengan Pak Gregorius Babo Eskom. Beliau adalah salah satu penulis yang mengisi rubrik eksotik NTT dan layanan kepegawaian. Coba cerita sedikit Pak Gregorius terkait rubrik layanan kepegawaian yang ada di Buletin Gawe kita ini. Terima kasih Pak Moderator, para pencinta YouTube PKD dimanapun berada. Tadi di awal Pak Frans sudah menyinggung terkait alasan nama mengapa pilih Gawe, dan karena nama itu pula maka di rubrik Gawe ini harus menjadi rubrik utama itu rubrik layanan kepegawaian. Lebih kurang layanan kepegawaian kalau diidentifikasi itu ada belasan ya. Ada tentang tugas belajar, izin belajar, kenaikan pangkat, mutasi jabatan struktural ataupun dari fungsional ke struktural, dan ya lebih kurang ada belasan, dan itu menjadi halaman utama yang menjadi ciri dari Gawe itu sendiri. Lalu pada edisi kali ini Gawe sendiri berhasil menerbitkan lebih kurang ada 4 artikel ya. Di rubrik layanan Gawe kepegawaian. Dan salah satu yang perlu kita singgung di sini adalah sebuah langkah inovasi yang dilakukan oleh BKD, itu unit pelayanan terpadu. Pelayanan terpadu, karena memang ya pada tahun-tahun sebelumnya itu memang belum ada, dan pada pertengahan tahun ini 2022 baru diadakan, dan itu menjadi model dan model pelayanan sehingga mudah terintegrasi, jadi semua layanan kepegawaian itu dilakukan pada satu tempat sebenarnya, dan layanan satu pintu ya. Lalu terkait dengan rubrik pariwisata, ini memang ada hubungan garis lurus dengan RPJMD pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana yang menetapkan pariwisata sebagai prime mover pembangun, jadi sebagai penggerak utama roda pembangunan yang ada di NTT. Dan saya kira pariwisata, ketika kita bicara pariwisata, bukan hanya menjadi domain orang dinas pariwisata atau pelaku pariwisata, tapi juga semua perangkat daerah yang mana menjadi bagian pemerintah NTT sendiri. Dan pada kesempatan ini melalui media Gawe, PKD mengambil peran itu dalam bentuk literasi. Jadi sebenarnya ASN ini bisa melakukan banyak hal, atau tulisan ketika mereka bertugas ke daerah, lalu mereka kembali membuat reportase, dan itu bisa dipublikasikan di Gawe ini. Karena walaupun ini buletin kepegawaian, badan kepegawaian daerah, tetapi kita juga pasti menerima tulisan-tulisan dari ASN yang lain, terutama mungkin kolom pariwisata ini. Dan kali ini kita
mengambil spot-spot yang instagramable yang ada di kawasan kantor gubernur, lingkungan kantor gubernur Gedung Sasando ya. Mungkin ya sebagian besar orang belum tahu itu bahwa ternyata di sini juga punya spot yang menarik untuk tujuan fotografi dan selain itu tujuan utama kita adalah memperkenalkan Gedung Sasando itu sebagai bangunan ikonik yang ada di Nusa Tenggara Timur, sehingga orang belum bisa dikatakan dia sampai di Kupang kalau dia sendiri belum foto di depan Gedung Sasando. Kira-kira itu saja dari saya kembali kepada moderator. Terkait ini rubrik layanan kepegawaian yang menjadi tulisan Pak Boris terkait apa? Saya di sini saya tidak mengambil tidak menulis tentang layanan kepegawaian. Ya. Saya pada kali ini saya bicara terkait dengan pariwisata eksotik. Ya. Bapak Ibu ASN yang berbahagia, mendengar penjelasan tadi dari Bapak Gregorius Babo bahwa ada yang baru di awal tahun di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan saya ingin menjelaskan ini kepada Bapak Ibu ASN semua bahwa di awal tahun 2022 BKD mulai menerapkan apa yang tadi Pak Boris bilang, sistem pelayanan satu pintu. Nah, ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu ASN semua bahwa sejak awal tahun 2022 layanan kepegawaian yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak lagi seperti di waktu-waktu yang lalu, di mana setiap PNS atau masyarakat yang ingin mendapatkan layanan berkunjung ke BKD dan bisa langsung bertemu dengan pengelola-pengelola kepegawaian atau yang memberikan layanan di masing-masing bidang, bahkan juga di sekretariat. Sejak awal tahun ini itu mulai berubah, Pak Boris. Jadi semua layanan yang ada di BKD ini dipusatkan di pelayanan satu pintu atau di ruangan pelayanan satu pintu. Bapak Ibu harus membuat janji kepada kita punya nomor call center BKD, di mana lewat nomor call center itu Bapak Ibu bisa membuat janji ingin bertemu dengan siapa saja yang ada di Badan Kepegawaian Daerah. Untuk mengetahui nomor call centernya, Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah dari layar ini. Itu sekedar informasi buat kita semua. Kita akan lanjut lagi menggali lebih dalam tentang rubrik-rubrik apa saja yang ada di buletin gawai kita yang telah hadir di edisi perdana ini. Bapak Ibu ASN yang berbahagia, kita akan melanjutkan obrolan kita pagi ini. Berikutnya saya ingin menggali lebih dalam terkait rubrik opini dan English Corner ya? Dan profil toko. Ya. Nah, saya ingin bertanya ini kepada Pak Lucius Ahmad. Silakan Pak Lucius. Baik, terima kasih Pak Su. Pertama mungkin saya jelaskan tentang profil toko sesuai dengan urutan dalam daftar isi edisi pertama ini. Selain tadi dijelaskan oleh Pak Greg, selain adanya rubrik layanan kepegawaian yang sebenarnya menjadi rubrik inti dari buletin ini, kita juga menampilkan profil-profil toko. Ya, profil toko itu memuat tentang tokoh-tokoh yang pernah berperan atau berjasa dalam birokrasi pemerintahan di Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau selama ini mungkin yang sering diekspos oleh media-media masa di NTT mungkin lebih banyak tokoh-tokoh politik. Ya. Nah, kalaupun diekspos itu para birokrat, tapi dalam kapasitas sebagai tokoh politik. Nah, kita coba mengekspos para birokrat sebagai tokoh birokrasi, karena yang menjadi masyarakat pembaca dari buletin ini adalah ASN. Oke. Contoh di edisi perdana ini kita mengangkat tokoh WJ Lalamenting.
Ya, yang orang mungkin kenal selama ini B. Jalalentik sebagai gubernur pertama di NTT. Tapi kita coba mengangkat cerita-cerita kecil. Bagaimana awalnya itu dia menanamkan fondasi pemerintahan birokrasi Nusa Tenggara Timur awal itu bagaimana? Bagaimana misalnya tantangan di awal, bagaimana menciutkan 4.555 desa tradisional yang berbasis kampung, berbasis raja-raja lokal menjadi 1.700-an desa gaya baru. Ini kan punya cerita sendiri. Hal-hal seperti itu yang diangkat ya, seperti dulu Bung Karno bilang di pidatonya tahun 66, 21 Juli 66, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Begitu juga kita, ya, jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Lalu profil tokoh ini juga ke depan kita akan selalu cari. Kalau boleh kita cari tokoh-tokoh birokrat yang selama ini mungkin agak jarang diangkat, gitu. Jarang diangkat oleh media, ataupun kalaupun sering diangkat kita cari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang. Iya, sudut pandang yang berbeda. Itu tentang profil tokoh. Rubrik profil tokoh itu apakah harus pahlawan atau tidak juga? Iya. Sebenarnya kita prinsipnya kita mencari tokoh yang bisa menjadi inspirasi. Ya, itu bisa menjadi kuncinya, inspirasi ya. Oke. Ya. Ya kita nanti akan menyebut bahwa dia mungkin juga pahlawan dalam bidang ini gitu ya. Pahlawan dalam tanda kutip. Oke. Lalu berikut Selanjutnya, ya. Kita juga punya rubrik opini. Ya. Kalau di rubrik layanan kepegawaian itu informasi yang disampaikan itu sifatnya informatif. Sekalipun itu sifatnya tadi seperti Pak Wilfried bilang, menjelaskan. bukan hanya ya dia menjelaskan, dia informatif. Tapi kalau di opini itu bukan hanya informasi yang disampaikan, tetapi juga pendapat. Jadi para penulis, para ASN di BKD ini diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya secara tertulis. Bukan hanya pendapat secara tertulis, tapi pendapat tertulis yang sistematis. Ya, ini yang berbeda ya. Sehingga ini bisa kita bisa membangun diskursus di dalamnya. Pendapat-pendapat semacam ini kan bisa kita mengkritisi regulasi. Artinya karena ini kebetulan di edisi perdana ini ada tiga ya. Ini 3 tulisan. Di situ kan ada tentang bagaimana kalau seandainya penilaian kinerja diterapkan dalam konteks birokrasi NTT saat ini. Itu ada pendapat dari Pak Wilfried di sana. Apa kira-kira peluangnya, apa tantangan, bagaimana jalan keluar menghadapi tantangan. Jadi ada pandangan, ide baru di sana. Lalu ini juga ada yang mempertimbangkan kantor maya. Ini juga artinya mempertimbangkan kira-kira ke depan birokrasi kita nih akan bagaimana. Karena sekarang serba digital, ada reformasi teknologi 4.0. Ke depan mungkin akan berbeda. Kita akan masuk pakai mungkin kantor maya. Sekarang mungkin kita tidak lagi datang ke kantor, tidak lagi pakai komputer, tapi sekarang kan bukan lagi 4.0, malah ini metaverse sekarang. Lebih dari sekedar. Mungkin ke depan kita berkantor dari mana saja. Iya, dari mana saja. Iya. Work from everywhere sekarang. Oke. Lalu ada juga nanti bisa juga memberikan pendapat tentang fenomena seperti yang ditulis Pak Hans, nanti mungkin Pak Hans bisa jelaskan tentang proses ini. Jadi kan ini menulis dari fenomena gitu. Fenomena apa dari data-data yang ada. Kemudian ini ya, lalu isu gender ya. Nah, isu gender ini kan satu data yang menarik sekali sebetulnya, data yang diangkat Pak Hans di sini, lalu memberikan pendapat tentang ini. Lalu mengapa rubrik ini mesti disediakan? Ya. Dalam beberapa kesempatan pimpinan kita Ibu Henderina Skodat selalu menekankan bahwa bekerja itu harus dengan konsep. Jadi kita tidak hanya menjadi eksekutor, tapi juga pada saat yang sama konseptor. Dan dengan menulis artikel opini, sebenarnya kita belajar mengasah diri untuk membentuk konsep. Untuk mencari konsep bagaimana kita bekerja. Opini-opini yang ada di sini adalah konsep-konsep sebenarnya, konsep dalam bekerja. Itu tujuannya supaya
para ASN itu dilatih untuk berpikir konseptual. Oke. Lalu kemudian kalau birokrasi lama mungkin itu ruang di mana para ASN mungkin tidak terlalu banyak diberi ruang untuk berpendapat. Tapi birokrasi baru sejak reformasi birokrasi ini kan makin hari itu ASN itu mesti bekerja dengan penuh kesadaran dan dia harus paham betul. Kalau dia mau paham betul maka dia harus bisa beropini seperti ini. Harus berinovasi ya. Dasar dari inovasi itu dari pikiran ya. Dari pikiran dulu baru action ya. Lalu kemudian dalam istilah bisnis itu ada yang namanya low hanging fruits. Artinya buah-buah yang langsung dipetik gitu. Ya. Untuk rubrik opini ini khusus untuk para pejabat fungsional, buah yang langsung dipetik itu angka kredit. Ya. Menulis artikel di majalah ber-ISSN seperti ini untuk peranata komputer, untuk analis kepegawaian ataupun asesor SDM aparatur itu bisa mendapat tergantung ya. Kalau menulis berdasarkan hasil penelitian bisa 4. Kalau menulis angka kreditnya 4 angka kredit. Kalau menulis mengulas pikiran sendiri itu 2. Ya. Ini sangat efektif sebenarnya untuk meningkatkan angka kredit. Buletin ini menjadi media para pejabat fungsional itu ya menyalurkan tulisannya. Benar ya. Jadi ada 2 fungsi itu. Ya. Menyalurkan tulisan, mendapat angka kredit. Mendapat angka kredit. Maka saya bilang itu buah yang langsung sudah menggelantung, kita langsung petik. Tinggal petik. Jadi macam Pak Wilfried sebagai pejabat fungsional sudah dapat angka kredit dari sini. Karena sudah menulis. Itu juga Pak Hans. Mengelola lagi media. Iya. Itu juga. Iya. Benar. Contoh saja misalnya dengan angka kredit 2 saja misalnya. Kalau dengan angka kredit 2 dengan menulis itu kalau di jabatan fungsional asesor SDM aparatur sama dengan wawancara 100 orang. Sama dengan wawancara 100 orang. Karena wawancara 1 orang itu nilainya 0,02. Oke, ya. Jadi lebih baik menulis. Jadi ini kalau di jabatan fungsional kepegawaian itu ini menulis ini bagian dari pengembangan profesi. Jadi dengan di ruang opini ini, ruang rubrik opini itu sebenarnya ruang untuk mendukung pengembangan profesi para pejabat fungsional. Oke, kurang lebih seperti itu tentang rubrik opini. Bapak Ibu ASN dimanapun berada yang menyaksikan acara ini, saya ingin menyampaikan sedikit catatan. Kalau Bapak Ibu ingat di akhir tahun 2021 muncul regulasi yang baru di mana mengharuskan kita untuk melakukan penyetaraan terhadap jabatan struktural eselon 3 atau jabatan administrasi, pejabat administrasi dan pejabat pengawas atau pejabat eselon 4 ke jabatan fungsional. Hasil penyetaraan itu berdampak pada pejabat fungsional yang dihasilkan dari regulasi penyetaraan ini duduk pada level jabatan muda dan media. Ahli muda dan ahli media. Nah, pejabat ahli muda dan ahli media ini kalau kita baca lagi regulasi peraturan Menteri PAN RB-nya bahwa salah satu butir kegiatan yang diwajibkan di situ adalah menulis ya Pak Yus ya. Sehingga melalui buletin gawai itu atau melalui buletin seperti ini, Bapak Ibu pejabat fungsional ini bisa menjadikan ini sebagai media untuk membuat tulisan, untuk mendapatkan angka kredit dalam kepentingan untuk naik jabatan atau naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Itu informasi yang ingin saya sampaikan. Kita akan kupas lebih lanjut lagi tentang apa-apa saja yang sudah ada di buletin gawai di Seperdana ini. Membahas tentang rubrik opini tadi, saya lihat ada satu judul yang menarik di situ Pak Luis terkait dengan isu gender. Nah, kebetulan sudah hadir di sini juga penulisnya. Saya perkenalkan Bapak Yohanes Sterling. Beliau adalah penulis dari opini terkait isu gender. Mari kita dengar komentar beliau soal tulisan.
beliau sudah buat di edisi perdana Buletin Gawe kita kali ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Yusuf dan seluruh pemirsa YouTube BKD dimanapun Anda berada. Baik, tulisan yang saya ambil ini itu saya ambil dari fenomena yang saya lihat yang terjadi berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai seorang pejabat fungsional asesor SDM aparatur. Saya bersyukur juga bahwa dalam buletin ini atau BKD menciptakan, berinovasi mengadakan buletin ini sebagai kesempatan kami untuk beraktualisasi diri dalam hal menyusun konsep seperti yang disampaikan oleh Pak Luis. Di samping juga itu kami bisa memetik buah-buah yang langsung bisa kami dapatkan seperti angka kredit. Dan saya bersyukur juga bahwa dalam buletin ini diberikan kebebasan kepada kami untuk berekspresi, tidak hanya terbatas pada topik yang diangkat tentang kinerja, tetapi juga tentang terkait hal-hal fenomena-fenomena yang terkait dengan pekerjaan kami. Dan saya pada kesempatan kali ini saya mengangkat topik secara khusus tentang kompetensi perempuan. Kompetensi perempuan. Ya, sedikit berbau atau bukan berbau, tapi memang menyangkut gender. Hal ini saya ambil dari fenomena ketika saya melakukan kegiatan penilaian kompetensi. Saya mengamati bahwa tingkat partisipasi perempuan itu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Nah, itu menjadi hal yang membuat saya ingin tahu, membangkitkan rasa ingin tahu saya. Apakah tingkat partisipasi ini juga berbanding lurus dengan kompetensinya? Tingkat partisipasi berbanding lurus dengan kompetensi. Apakah berbanding lurus dengan kompetensinya? Bahwa kompetensi perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian dalam menulis saya mulai membuka data yang kami miliki dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dan hasilnya cukup mencengangkan. Cukup mencengangkan. Nah, hasilnya seperti apa? Itu yang saya ajak kita semua untuk membacanya nanti di Buletin Gawe yang sudah diterbitkan. Betul. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan mencengangkan itu, Bapak Ibu bisa lihat langsung nih, baca langsung di Buletin Gawe edisi perdana. Ada dikupas secara tuntas tentang data itu. Ya. Pasti ada data. Ada data. Kami menggunakan data hasil penilaian kompetensi, baik di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota seluruh NTT. Maupun kabupaten kota. Ya, baik dari jenjang staf pelaksana sampai dengan pejabat pimpinan tinggi pratama. Dari staf atau pelaksana sampai dengan pejabat pimpinan tinggi pratama. Seperti itu. Yang penasaran bisa baca di Buletin Gawe. Silakan diakses di website BKD di menu e-book. Jangan lupa Bapak Ibu, menu e-book. Baik, kita tinggalkan hal yang membuat mencengangkan itu. Saya penasaran juga. Saya kelewatan tadi ada isu atau opini terkait English Corner. Rubrik English Corner. Ke Pak Luis berarti ya. Silakan Pak Luis. Iya. Apa rubrik? Rubrik English Corner. Ya. Baik, terima kasih Pak Usu, Bapak Ibu pendengar setia YouTube BKD. Kita juga punya rubrik English Corner di samping beberapa rubrik yang lain. Kenapa rubrik English Corner? Ini juga sebetulnya dalam rangka mendukung visi dan misi gubernur. Di awal kepemimpinan Pak Victor dan Pak Yosef itu dikeluarkan peraturan gubernur nomor 56 tahun 2018. Iya, tentang Hari Berbahasa Inggris. Hari Berbahasa Inggris. Iya. Yang kemudian kan ya menginstruksikan kita setiap hari Rabu itu untuk menggunakan bahasa Inggris di tempat kerja. Jadi kita di sana dilatih untuk speaking English. Nah, kita juga mendukung ini dengan writing English. Ya, writing story in English. Ya, rubrik bahasa Inggris ini. Ya. Selain itu, rubrik ini juga disediakan ya untuk mendukung didesain roadmap ya, roadmap reformasi birokrasi Indonesia itu 2019 sampai 2025 itu kan itu birokrasi berkelas dunia.
Kalau birokrasi berkelas dunia, maka kita harus bahasa dimengerti oleh dunia. Ya, bahasa Makanya kelas dunia juga. ya bahasa kelas dunia juga. Bahasa Inggris dong. Ya, bahasa Inggris minimal kita harus paham untuk birokrasi. Itu kalau sudah bahasa Inggris, lalu kemudian itu kita bisa masuk dalam pergaulan internasional. Makanya kita writing English di sini. Lalu kemudian ini juga seperti tadi di rubrik NTT Eksotik, ini juga untuk pendukung NTT yang mengedepankan pariwisata sebagai prime mover. Ya, pariwisata itu kan kita menjual kepada orang-orang dari mancanegara, dan itu kita harus bisa berbahasa Inggris. Dan kita harapkan supaya baik penulisnya maupun pembacanya dalam hal ini para ASN bisa menyampaikan pikiran dan membaca sumber berbahasa Inggris tentang hal-hal di sekitar kita. Kebetulan sekali memang di BKD ini banyak yang pernah di luar negeri, studi di luar negeri, yang mungkin saja mereka tidak hanya bisa writing English, tapi mungkin mereka sampai pada level thinking in English. Kalau kita ini kan thinking in Indonesia dan writing in English. Makanya bahasa Inggris kita masih setengah-setengah. Tapi orang seperti Pak Wilfried dan lain-lain mungkin sudah level yang berbeda. Tapi intinya kita terus belajar supaya kita English, bahasa Inggris kita makin hari makin baik lah. Mudah-mudahan rubrik ini bisa membantu para ASN sekalian. Terima kasih Pak Luis. Dari hasil bincang-bincang tadi, ada satu pertanyaan. Saya ingin ke Pak Frans. Siap. Apakah setiap ASN bisa menyumbangkan tulisan ke buletin ini, atau hanya ASN di lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Iya. Jadi sebenarnya terkait dengan pengelolaan kepegawaian, itu sebenarnya di masing-masing SKPD juga bisa memberikan sumbangan untuk penulisan ini. Juga terkait juga dengan tadi Pak Greg sampaikan bahwa wisata itu boleh saja dari masing-masing SKPD. Jadi terbuka peluang untuk itu. Terbuka peluang. Tetapi tadi dari SKPD pasti tim redaksi harus menyeleksi dulu. Ya kan, karena ini nanti keluar dari BKD, sehingga kita harus lihat bagaimana apakah itu bisa kita masukkan di gawe atau tidak, itu nanti kita. Itu bagaimana nanti pimpinan redaksi dan rapatnya memutuskan. Baik Pak Frans, terima kasih. Saya ingin korek satu lagi informasi. Untuk edisi kedua, volume kedua, apa sudah ada gambar? Kira-kira apa yang nanti akan muncul di edisi kedua? Untuk volume kedua seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wilfried tadi, kita melihat mulai dari bulan sekarang ya, bulan Mei sampai dengan bulan Agustus. Kegiatan-kegiatan yang ada dulu di bulan Mei sampai dengan Agustus itu kira-kira apa? Fenomena atau kegiatan kepegawaian apa yang menonjol di sana. Nah, terus untuk edisi kedua kita juga sudah siap Pak Yusuf. Ya, kita sudah ada nota dinas dari Ibu Kawan untuk disampaikan ke semua bidang untuk mempersiapkan. Dan setelah ini pasti kami siap-siap untuk bekerja untuk volume kedua ya Pak. Baik. Terima kasih untuk bincang-bincang santai di acara Ngopi Pagi. Bincang-bincang santai membahas buletin gawe, buletinnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di akhir dari obrolan kita pagi ini, saya cukup terusik dengan gambar yang di belakang itu ya. Si pasti. Saya yakin banyak Bapak Ibu ASN di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang belum mengenal siapa yang si pasti. Ya. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga bahwa ada satu terobosan bagus yang sudah dibuat oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa kita sudah punya maskot yang kita beri nama si pasti. Kemudian kita sudah punya Mars BKD, dan maskot dan Mars BKD ini 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah ya Pak Luis ya. Pak Luis kebetulan adalah bukan salah satu, tapi beliau lah yang menciptakan Mars BKD. Kita sudah menerima hak atas kekayaan intelektual
untuk dua produk yang sudah kita hasilkan, yaitu maskot Si Pasti dan Mas BKD. Bapak Ibu yang penasaran tentang apa sih maskot Si Pasti yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah, Bapak Ibu ASN bisa menyaksikannya di channel YouTube-nya BKD. Ada tayangan kita yang kita muat di channel YouTube kita terkait tentang maskot BKD, yaitu Si Pasti. Apa dan bagaimana, sejarahnya dan sebagainya, Bapak Ibu bisa mengikuti di tayangan ini. Di akhir dari obrolan kita pagi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sudah hadir di studio BKD, sudah duduk bersama-sama untuk kita berbincang-bincang membahas tentang buletin gawai, buletinnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya ucapkan tetap semangat Bapak Frans sebagai pimpinan redaksi, Pak Vivit sebagai wakil pimpinan redaksi. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan ini cukup kadang-kadang menguras waktu, menguras perhatian, sampai kegiatan yang merupakan tugas pokok kita sehari-hari di Badan Kepegawaian Daerah. Tapi kita sangat bangga karena BKD juga sudah bisa menghasilkan sebuah buletin yang menurut saya cukup informatif, dan ini bisa menjadi bacaan atau rujukan bacaan buat kita ASN di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena hal-hal yang disajikan dalam buletin ini saya pikir itu cukup menambah wawasan, menggali inspirasi, dan mengajak kita untuk berpikir lebih kreatif. Sampai di sini obrolan kita. Kita akan jumpa lagi di Ngopi Pagi, obrolan santai membahas buletin gawai, buletinnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di edisi yang kedua di waktu yang akan datang. Atas perhatian Bapak Ibu, saya Yusuf Otemusu dan teman-teman semua yang sudah hadir di sini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita pagi ini. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk tim media Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ikut mensukseskan kegiatan Ngopi Pagi kita hari ini. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Terima kasih.